Tu Fei yang memandang Lin Tianhao sebentar dan kemudian berkata, aku bisa mengikutimu dulu, tapi aku tidak akan memanggilmu leluhur untuk saat ini, kecuali aku yakin kamu bisa melawan aliansi Tianghu, daripada lari ketika aku melihat mereka. Jangan khawatir, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan aliansi kuno. Mata Lin Tian bersinar dengan cahaya aneh. Tu Fei yang tercengang. Bahkan banyak orang tua di Tianhuomen, tidak berani berbicara tentang aliansi. Tapi nada suara Lin Tian membuatnya ragu sejenak dan kemudian dia berkata, oke, itu dulu. Lin Tian tersenyum, lalu pergi dengan caranya sendiri. Tu Fei yang mengikuti, tetapi Shen Qingyu dan Du Tian tercengang. Tepatnya, mereka tidak berharap Tu Fei yang membunuh Lin Tian. Jadi dia bertanya kepada Tu Fei yang sebelum melintasi langit, Tuan Tu, mengapa kamu tidak membunuhnya? Itu bukan urusanmu. Du Tian menatapnya, tetapi dia tidak berbicara, tetapi dia bertanya-tanya bagaimana Lin Tian membeli Tu Fei yang. Shen Qingyu juga penasaran, sampai orang-orang berjalan keluar dari hutan area terlarang untuk sementara waktu, ada banyak orang yang mengenakan pakaian Tongbaomen di dekatnya. Melihat orang-orang ini, Tu Fei yang terkejut. Ini dari gerbang Tongbao. Iya. Lin Tian berkata dengan tenang, sementara Du Tian tertekan. Ayo lagi. Shen Qingyu tahu bahwa orang-orang di gerbang Tongbao tidak sederhana, jadi dia khawatir melihat orang-orang ini, apa yang mereka lakukan. Tu Fei yang bertanya-tanya, apakah mereka tahu aku keluar? Bukan kamu. Ini untukku. Lin Tian tidak tersenyum. Tu Fei yang mendengar ini dan menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Untukmu? Iya. Tu Fei yang ragu, gerbang Tongbao ini adalah salah satu dari 10 kaki anjing teratas di bawah aliansi Tianghu. Mengapa mereka mencarimu? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, yang membuat Tu Fei yang semakin bingung. Pada saat ini, suara tegas datang dari belakang sekelompok orang, siapa yang begitu berani memaksa anakku untuk menghancurkan tubuhnya. Pembicaranya adalah seorang pria paruh baya, dan dia mengenakan baju besi perak dengan ukiran gajah di atasnya. Saat melihat gajah, Tu Fei yang terkejut, dan pria paruh baya itu melihat Tu Fei yang sejenak. Dia juga terkejut dan berkata, Tu Fei yang. 3 kata Tu Fei yang jelas membuat telinga semua orang tertindik. Tiba-tiba, orang-orang di Tongbaomen itu takut mundur. Tepat di bawah. Tu Fei yang mengakui dengan kasar, dan pria paruh baya itu menunjukkan matanya yang panas, aku, Tongbaomen, Yin Feng. Aku tahu, 12 Master Tongbaomen. Tu Fei yang saling mengenali melalui baju besinya, yang masih dingin. Silver Wind Strange Smile, awalnya, saya pikir siapa yang memaksa anak saya untuk menghancurkan dirinya sendiri, itu adalah Anda. Anakmu? Itu bukan urusanku. Tu Fei yang sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan Yin Feng bersenandung, jangan mengakuinya. Itu bukan gayamu. Tu Fei berkata tanpa rasa takut. Jika saya melakukannya, saya harus mengakui bahwa saya tidak melakukannya. Saya tidak akan pernah membawa pot. Yin Feng tidak mempercayainya, dan Lin Tian berkata, ini aku, tapi orang itu benar-benar kejam. Dia langsung meledakkan Yuan Shen dan membunuh semua teman sekelasnya. Anda? Mereka yang berada di Tongbaomen tidak memiliki surat, dan Yin Feng tertawa, wah, kamu di Jin dan Jing, anakku di daerah 68, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Tu Fei yang tidak mempercayainya, tetapi Du Tian buru-buru berdiri untuk menghentikan kecurigaan semua orang dan berkata, itu benar-benar dia, jadi cepatlah dan jangan dibunuh olehnya. Du Tian tidak mengatakan tidak apa-apa. Ketika dia mengatakan ini, dia memberi Lin Tian kebencian, yang membuat Tongbaomen ini semakin marah. Beberapa orang juga berkata, biksu yang sudah mati, apakah menurutmu kami bodoh? Itu benar. Bagaimana mungkin ramuan emas, kakak senior Yin, dipaksa mati olehnya? Artinya, kamu biksu, niat buruk? Biksu, itu bukan urusanmu di sini. Minggir. Tak satu pun dari orang-orang ini menyambutnya, tetapi dia sedang terburu-buru. Adapun Shen Qingyu, dia memandang Lin Tian dengan aneh dan berkata, apakah kamu benar-benar membunuh orang lain? Tu Fei yang tidak percaya, dan bahkan berkata dengan aneh, anak muda, jika kamu tidak melakukannya, jangan mengakuinya, kalau tidak kamu akan mati dengan menyedihkan. Tu Fei yang berkata, tetapi angin perak mencibir, apakah kamu bersenang-senang berakting? Acting. Tu Fei yang tidak tahu apa maksudnya, tetapi Yin Feng mencibir, ya, kemampuan putraku, kecuali Tu Fei yang dan biksu yang sudah mati, orang lain tidak bisa memaksanya mati sama sekali, tetapi kamu membiarkan seseorang di alam emas menanggungnya. Bukankah itu acting? Apa itu? Orang-orang di Tongbaomen saling menertawakan. Saya tidak berani mengakuinya. Itu pengecut. Aku tidak bisa mengakuinya. Lagi pula, apa asal-usul Tongbaomen?
Itu salah satu dari 10 gerbang aliansi. Jika mereka berani mengakuinya, mereka akan segera menghancurkannya. Iya. Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayo, kamu pergi bersama. Mereka semua mengira bahwa mereka salah dengar, terutama orang-orang di Tong Baomen yang belum pernah bertemu seseorang di Jindanjing, jadi memprovokasi mereka. Tu Fei yang sedang bermeditasi, karena dia tahu bahwa Lin Tian dapat menahan apinya sendiri, tetapi untuk beberapa orang kuat lainnya, dia tidak akan berhubungan seks, jadi dia bertanya, jangan mencoba untuk berani, aku akan keluar bersamamu tanpa bayaran ketika aku mati. Kalau begitu berdiri dan lihat baik-baik. Apa keterampilan Tianhuo? Lin Tian sepertinya menertawakan Tu Fei Yang. Lalu tiba-tiba awan api berkedip-kedip di udara, dan awan api mulai berubah warna, sedikit ungu. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang terjadi. Tu Fei Yang berkata dengan terkejut, seni api surga, bagaimana bisa digunakan untuk menampilkan api yang berbeda? Tu Fei Yang sangat tahu bahwa bahkan dengan prestasinya, seseorang hanya dapat menggunakan api biasa. Tapi keterampilan Tianhuo Lin Tian dapat menggunakan 7 bintang, api ungu. Bagi yang lain, mereka tidak tahu apa arti api ungu, tetapi ketika hujan api di udara berubah menjadi semburan dan bergegas ke arah orang-orang itu, mereka saling berteriak, beberapa dari mereka gila untuk melawan. Untuk sesaat, mereka yang memiliki prestasi rendah dibakar kotor Ekli, sementara mereka yang memiliki prestasi tinggi tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu meskipun mereka bisa menggunakan topeng roh. Angin perak sudah ketakutan, dan berteriak kepada orang banyak, mundur. Orang-orang itu buru-buru menarik kaki mereka dan lari, sementara Lin Tian menyingkirkan teknik api surgawi, lalu meregangkan dirinya, aku sudah lama tidak menggunakannya, aneh. Apakah ini aneh? Tu Fei yang tidak tahu bagaimana menggambarkan Lin Tian, tetapi Du Tian berkata dengan demensia, ini menjadi semakin impersonal. Shen Qingyu juga memandang Lin Tian dengan aneh, sampai Lin Tian balas tersenyum, oke, ayo pergi. Tu Fei yang menatap Lin Tian dengan aneh. Apa yang kamu lakukan? Pertanyaan ini, tidak hanya Tu Fei Yang, Du Tian ingin bertanya untuk waktu yang lama, tetapi Lin Tian tidak berbicara dengannya. Dia sangat marah sehingga dia hanya bisa berada di sekitar dan menatapnya. Kultivasi apa yang penting? Lin Tian menjawab, dan Tu Fei Yang menjawab, keterampilan Tianhuo hanya dapat digunakan oleh Yuanying dan bahkan pencapaian yang lebih tinggi. Bagaimana kamu, Jin Danjing, melakukannya? Sebelum ini, sangat sulit bagi Lin Tian untuk melakukannya, tetapi Huo Yuanying telah berkumpul, dan dia secara alami dapat menggunakannya sesuka hati, tetapi kekuatannya tidak terlalu ideal. Jika tidak masalah untuk membunuh semua orang ini secara langsung jika teknik api terus berlanjut. Tapi di mata Tu Fei Yang, Lin Tian sudah mengerikan. Secara khusus, Tu Fei Yang menatap Lin Tian dan menunggu jawabannya, tetapi kemudian cahaya keemasan muncul di kejauhan. Apa ini? Shen Qingyu penasaran. Tu Fei Yang melihat ke kejauhan dengan ragu. Adapun Du Tian, matanya tiba-tiba bersinar. Saya melihat lompatan melintasi langit dan bergegas keluar, tetapi Shen Qingyu bertanya-tanya, bagaimana dia bisa berlari seperti ini? Tu Fei Yang berkata dengan tatapan curiga, apakah ini cahaya dari pagoda emas? Pagoda emas? Lin Tian penasaran melihat Tu Fei Yang, dan Shen Qingyu berkata seolah-olah dia tahu sesuatu. Pagoda emas ini telah menghilang selama bertahun-tahun. Tu Fei yang tidak mengerti, saya tidak tahu, tetapi cahaya dan napasnya sangat mirip. Lin Tian memandang keduanya dan berkata, pergi dan katakan. Dalam perjalanan, mereka memberitahu Lin Tian semua yang mereka tahu. Pagoda Buddha emas dikatakan sebagai pagoda dari negeri dongeng, yang berakar dalam di dunia fana. Pagoda ini memiliki fungsi menenangkan jiwa dan menekan roh jahat, dan sangat membantu bagi orang yang mempraktikkan agama Buddha. Tapi tidak ada yang bisa mendapatkannya, karena selalu muncul di Gunung Fengxian untuk waktu yang singkat, dan kemudian menghilang. Lin Tian ingin tahu tentang hal-hal menarik seperti itu dan ingin melihatnya. Setelah beberapa saat, saya sampai di daerah di mana cahaya keemasan berada. Di luar cahaya keemasan, banyak orang telah berkumpul. Beberapa dari orang-orang ini datang ke teater, beberapa untuk bertindak sebagai orang yang ditakdirkan untuk mereka. Tetapi banyak orang, begitu mereka mendekati cahaya keemasan, akan terbakar dan takut untuk mengungsi, dan kemudian banyak orang akan membicarakannya. Cahaya apa yang dilepaskan menara ini? Mengapa terbakar? Apakah itu cahaya Buddha yang dikabarkan? Cahaya Buddha. Sesuatu. Dikatakan bahwa orang yang memiliki pikiran jahat, atau obsesi jahat, atau yang membunuh terlalu banyak orang akan dibakar oleh cahaya Buddha begitu mereka mendekatinya. Bukankah tidak mungkin ada orang yang mendekat? Tidak, Anda tahu, biksu kecil itu tidak duduk di kaki menara itu. Bagaimana kabarmu?
Ketika mereka melihat masa lalu, mereka duduk di sana, seperti yang diharapkan, dengan cahaya keemasan di sekitar mereka, seolah-olah mereka tiba-tiba tercerahkan. Banyak orang terlihat iri, dan Shen Qingyu, yang tidak jauh, telah mengenakan kerudung. Tetapi ketika dia melihat situasi di sekitar menara, dia terkejut dan berkata, pagoda emas ini, cahaya yang dilepaskan, juga luar biasa. Pagoda emas ini adalah instrumen abadi, tetapi tanpa roh abadi, ia tidak dapat memainkan kekuatan aslinya. Lin Tian tersenyum saat melihat esensinya. Jika dia benar-benar mendapatkan kisah nyata dari menara ini, bukankah dia akan mendatangimu lagi? Memikirkan hubungan antara Du Tian dan Lin Tian, Shen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo, tapi sebelum itu, saya harus bermain di menara itu. Bermain? Sebelum Shen Qingyu bisa bereaksi, Lin Tian pergi ke kerumunan. Tu Fei yang tampak bingung, jelas takut orang lain akan mengenalinya, jadi dia menutupi wajahnya dengan rambutnya. Lin Tian sudah bergegas melewati kerumunan, dan kemudian terbang ke udara, selangkah demi selangkah di dekat pagoda emas. Para penonton di lingkungan itu berteriak, lihat, pria berbaju Ji Endang telah berlalu. Bagaimana kamu bisa sampai di sana, nak? Kenapa dia tidak terbakar? Di bawah cahaya keemasan, Lin Tian bisa merasakan kekuatan yang dilepaskan dari menara, yang membakar tubuh dan jiwanya. Ini membuat Lin Tian tertawa, pasti ada batu jiwa emas di pagoda emas. Orang-orang tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi Du Tian, yang duduk di bawah menara, merasakan Lin Tian. Dia membuat suara melalui menara Buddha emas, apa yang ingin kamu lakukan? Itu benar. Aku bisa berkomunikasi dengan menara begitu cepat. Lin Tian harus mengagumi sifat Buddha ini. Tetapi dia berkata, jika kamu mendekat, aku akan menekanmu ke menara ini, sehingga kamu tidak akan pernah keluar. Oh, kemudian cobalah. Lin Tian tersenyum, tetapi pikiran Du Tian bergerak. Menara itu terbang ke udara, dan kemudian langsung menghirup Lin Tian ke dalamnya. Orang-orang di tempat kejadian saling memandang, dan Shen Qingyu terkejut, apa yang harus saya lakukan? Tu Fei yang mendapatkan kembali ketenangannya. Lihat dirinya sendiri. Sekarang Tu Fei yang ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan Lin Tian, dan Du Tian serta Te Alian adalah satu. Jadi Lin Tian di menara segera mendengar suara melintasi langit di sekitar menara dengan bangga berkata, menara ini hanya untukku. Apa? Bahagia. Omong kosong, dengan menara ini, aku bisa menekanmu, dan kemudian siapapun yang berani membunuh di depanku, aku akan menerima menara ini, dan aku akan melepaskannya ketika dia tidak membunuh sama sekali. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa, menurutmu menara ini tidak benar-benar bisa menjebakku, kan? Omong kosong, menara ini, pasti tidak apa-apa menjebak pembunuh seberat sepertimu. Lin Tian tidak berpikir begitu. Dia masih tertawa dan bahkan berkeliaran di sekitar pagoda. Ketika Du Tian melihat Lin Tian, dia tidak takut. Setelah berjalan santai, dia berkata, wah, apakah kamu benar-benar tidak takut? Kapan kamu melihat bahwa aku takut? Lin Tian bertanya, tetapi Du Tian tidak percaya pada kejahatan. Dia juga memperingatkan, jika Anda tidak berkompromi, saya akan menggunakan cahaya Buddha di pagoda emas untuk membuat Anda tidak nyaman. Cahaya Buddha. Anda baru saja mengatakan lampu-lampu itu? Baru saja didistribusikan oleh menara, dan di menara, selama aku mengendalikannya, itu akan puluhan kali lebih kuat, dan kemudian kamu akan dibakar. Lin Tian tersenyum, oh, apakah itu? Ayo, saya akan mencoba. Beraninya kamu memprovokasi saya. Du Tian merasa Lin Naing tidak akan mati, dan Lin Tian tidak dapat menemukan kekuatan di pagoda emas untuk saat ini, jadi dia ingin saling merangsang. Seperti yang diharapkan, langit silang ini ditipu sekaligus, dan kekuatan pagoda emas ini juga digunakan. Untuk sesaat kabut emas muncul, dan tempo hari bertanya lagi, apakah Anda yakin tidak berkompromi? Ayo, datang sesukamu. Itu yang kamu katakan, jangan salahkan aku. Setelah itu, kabut emas bergegas dan mengenai Lin Tian. Lin Tian tersenyum aneh dan menggenggam sesuatu dengan satu hand. Ini adalah batu jiwa emas, dan sangat besar. Lin Tian diseret keluar dari kabut, dan kemudian berkedip di depannya seperti gunung emas kecil. Melihat adegan ini, Du Guotian terkejut, apa yang kamu lakukan? Ini pagoda emas. Kenapa bisa menyerang kekuatan jiwa manusia, kan? Lin Tian tersenyum. Du Tian tidak tahu betul, tetapi dia tahu bahwa kekuatan awan emas telah menghilang, dan Lin Tian meletakkan tangannya di atas batu jiwa emas. Pada saat berikutnya, batu jiwa emas perlahan akan berubah menjadi tumpukan bubuk. Kemudian cahaya Buddha dari pagoda emas segera melemah. Sebagai penguasa pagoda emas, Du Tian terkejut melihat ini di balik layar. Kamu,
Apa yang telah kamu lakukan? Sungguh menyia-nyiakan hal yang begitu baik jika diberikan kepadamu. Lin Tian tersenyum dan kemudian melompat keluar dari pagoda emas. Ketika mereka melihat Lin Tian keluar, mereka berseru, "Lihat, dia keluar." Tidak bisakah pagoda emas ini menjebaknya? Tidak mungkin. Dia adalah negara emas. Du Tian telah membuka matanya, dan kemudian memelototi Lin Tian, "Kamu." Lin Tian tersenyum dan menatap Du Tian. Sekarang menara ini bisa melakukannya. Du Tian tahu bahwa kekuatan menara telah sangat berkurang, dan semua ini disebabkan oleh Lin Tian. Dia sangat marah sehingga dia menggerogoti giginya dan berkata, "Kamu sangat penuh kebencian. Biksu kecil, kamu marah lagi." Lin Tian menatap langit salib yang marah dan tertawa. Semua orang bertanya-tanya siapa Lin Tian, dan mengapa dia bisa membuat cuaca merah, yang dia sebut tidak marah dan tidak membunuh. Tidak hanya itu, Du Tian masih menunjuk ke Lin Tian Dao, "Tunggu. Aku akan menemukan cara untuk menjebakmu." Tidak ada pengiriman. Melintasi cuaca, menyeret pagoda emas, dan kemudian bergandengan tangan, pagoda emas menyusut, dan kemudian hari penyeberangan lompatan menghilang. Pada saat ini, Du Tianbi tahu bahwa dia perlu meningkatkan prestasi dan kemampuannya. Jika tidak, di depan Lin Tian, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, apalagi menaklukkannya. Jadi setelah melintasi langit, para penonton melihat bahwa pagoda emas telah hilang, mereka berpencar satu persatu dan tidak memperhatikannya. Lin Tian jatuh di depan Shen Qingyu dan Tu Fei Yang, dan Shen Qingyu memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu lakukan padanya? Apakah dia sangat marah?" Secara alami, Lin Tian telah meninggalkan semua batu jiwa emas di pagoda emas, dan bayi emasnya sendiri juga telah diaglomerasi. Tapi Lin Tian tidak berkata, hanya senyuman, "Tidak ada, ayo pergi." Shen Qingyu terlihat terkejut, tetapi Tu Fei Yang menemukan pencapaian Lin Tian telah meningkat pesat setelah keluar dari pagoda emas. Ini membuat Tu Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa pencapaianmu?" Sedikit lagi. Secara alami, Lin Tian tidak akan mengatakan bahwa dia memiliki bayi 3 yuan, jadi dia menjawab dengan santai. Tapi ini hanya membuat Shen Qingyu dan istrinya tidak bisa memahami Lin Tian sampai mereka kembali ke kota. Di kota ini, ada orang-orang yang menonton pengumuman itu dari jarak jauh. Apa yang terjadi? Lin Tian tidak bisa menahan rasa ingin tahunya ketika dia melihat orang-orang di sekitar pengumuman itu. Shen Qingyu dan Tu Fei Yang berjalan keluar dari kerumunan dan melihat pengumuman itu. Keduanya kaget. Lin Tian tidak bisa membantu tetapi menatap pemberitahuan itu. Ternyata pemberitahuan itu dikeluarkan oleh Gerbang Tongbao. Gerbang Tongbao berkata, "Tidak ada yang diizinkan masuk ke lembah melupakan kekhawatiran, atau kamu akan dibunuh." Tetapi orang-orang yang hadir jelas tidak puas. Gerbang Tongbao ini benar-benar sombong. Siapa yang menjadikan mereka salah satu dari 10 klan aliansi surga dan zaman kuno? Tapi Feng Xianshan tidak seperti yang mereka katakan. Memang benar pasti ada banyak orang Sanxiu yang pergi ke sana. Melihat 3 kata, "lupakan lembah khawatir," mata Lin Tian berbinar dengan cahaya yang berbeda, dan Shen Qingyu berkata kepada Lin Tian, "Lupakan lembah khawatir terbuka dalam 1000 tahun." Saya mengerti. Lin Tian masih akrab dengan ini. Lupakan khawatir lembah. Segel abadi hanyalah tempat khusus di Jalan Fengxian, dan muncul setiap 1000 tahun sekali, dan hanya berlangsung 1 bulan pada satu waktu. Mungkin orang lain tidak tahu bagaimana menuju ke sana, tetapi Lin Tian tahu bahwa itu adalah rumah harta karun para pejabat abadi. Setiap 1000 tahun, 5 pejabat abadi akan membuat rumah harta karun muncul kembali di Gunung Fengxian dan membiarkan orang-orang dengan kemampuan pergi ke rumah harta karun sendiri. Ini secara alami menarik banyak orang, karena ada banyak hal baik di dalamnya, dan setiap 1000 tahun, 5 pejabat abadi akan membiarkannya menambah sesuatu. Dapat dikatakan bahwa lembah melupakan kekhawatiran ini adalah rumah harta karun yang besar. Tapi sekarang Tongbao Men ingin memonopoli, yang tentu saja menarik keluhan banyak orang. Namun, identitas dan status Tongbao Men membuat banyak sekte hanya saling menatap, sementara beberapa dari mereka tidak peduli. Mereka bersembunyi ketika mereka mendapatkan banyak uang. Gerbang Tongbao ini penuh kebencian. Tu Fei Yang di satu sisi marah, sementara Shen Qingyu berkata, "Gerbang Tongbao, di 10 pegunungan Fengxian, selalu menjadi kaki anjing aliansi surga dan zaman kuno." Tu Fei marah, tetapi dia juga berkata, "Jika saya memiliki cukup prestasi, saya akan bergegas ke lembah melupakan kekhawatiran dan membakar cucu-cucu itu secara langsung." "Ya, ikut aku. Aku akan mengajakmu bermain." Lin Tian mengatakan sesuatu di samping Tu Fei Yang. Tu Fei Yang mengira Lin Tian sedang bercanda, jadi dia memelototinya, "Jangan bercanda. Kali ini, ada banyak ahli di sekte Tongbao. Bahkan aliansi surga dan zaman kuno akan mengatur seseorang untuk membantu.
Tidak peduli siapa, aku akan pergi ke lembah melupakan kekhawatiran ini. Lin Tian sangat lugas. Kemudian dia melihat Shen Qingyu, yang linglung di satu sisi. Nona Shen, saya tidak akan mengirim Anda pergi. Kembalilah ke rumah bordil sendiri. Shen Qingyu memandang Lin Tian dengan aneh setelah dia tertegun. Anda benar-benar ingin pergi, Tuan Lin? Iya. Tapi Shen Qingyu berkata dengan terkejut, aku akan pergi denganmu juga. Anda? Tidak takut bahaya? Lin Tianyi menatap Shen Qingyu dan ingin tahu tujuannya, tetapi Shen Qingyu ragu-ragu, sejujurnya, saya telah mencari hal yang sama, mungkin lupa khawatir Feli dapat menemukannya. Oh. Apa? Bola api tetap. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia menatap Shen Qingyu dengan hati-hati, dan setelah mencari waktu yang lama, dia kembali ke cara berpikirnya, akar rohmu adalah akar roh dari penyebaran api. Shen Qingyu menatap Lin Tian dengan kaget, karena tidak ada yang tahu Lingen, meskipun dia hanya melihatnya di beberapa buku kuno. Untuk Tu Fei Yang, tetapi wajah keraguan, apa akar roh dari api? San Huo Lingen, begitu roh api terkondensasi, itu akan tersebar, jadi sulit untuk mengerahkan kekuatannya saat merapal mantra. Jika ada manik api tetap, itu bisa menjaga semangat api tetap diam. Selain itu, kekuatan San Huo Lingen dengan manik-manik api tetap dapat ditingkatkan berkali-kali, sehingga akar roh limbah dapat digunakan sebagai akar roh kudus. Penjelasan Lin Tian membuat Tu Fei yang bodoh, tidak terlalu jelas, sementara Shen Qingyu menatap Lin Tian dengan lebih kaget. Tuan Lin, ini dia. Saya telah membaca beberapa buku. Ketika Lin Tian selesai, dia berbalik dan berkata, cari tahu di mana lembah melupakan kekhawatiran muncul. Shen Qingyu berkata dengan penuh semangat, ya. Tu Fei yang tidak begitu memahaminya, tetapi Lin Tian akan menempat tentang lembah. Tu Fei yang khawatir di sampingnya. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Ku bilang, aku tidak takut pada Tombaumen atau aliansi Tianghu. Apa yang kamu takutkan? Tu Fei yang tidak takut pada alam, tetapi dia menatap Lin Tian Dao. Apakah kamu punya musuh dengan kedua sekolah ini? Ya, sangat banyak. Mata Lin Tian berbinar dengan cahaya aneh. Tu Fei yang bisa melihat tatapan mengerikan di matanya, tetapi hatinya mulai bergumam, siapa dia? Shen Qingyu, yang berada di satu sisi, telah meminta pemilik rumah bordil untuk menanyakan melalui batu itu. Setelah Induk Semang mengirim berita, Shen Qingyu dengan bersemangat berkata, Induk Semang telah memberi saya berita dan posisinya. Dia tahu begitu cepat. Lin Tian sedikit terkejut. Shen Qingyu menjelaskan dengan canggung, kami memiliki mata-mata di seluruh rumah bordil, jadi masih sangat mudah bagi Induk Semang untuk mengetahuinya. Lin Tian mengerti dan tersenyum, oke, ayo pergi. Iya. Shen Qingyu segera mengikuti, dan Tu Fei yang berkata setelah ragu-ragu, dia tidak takut. Apa yang saya takutkan? Jadi Tu Fei yang juga mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya untuk mengimbangi Lin Tian. Dapat dikatakan bahwa peristiwa lupakan khawatir lembah telah membuat Gunung Fengxian sangat populer. Bahkan mereka yang belum datang ke Gunung Fengxian, mereka juga bergegas ke Gunung Fengxian, dan mereka yang berada di Gunung Fengxian juga menanyakan keberadaan lembah lupakan khawatir satu persatu. Oleh karena itu, ketika mereka bertiga datang keluar lembah, mereka dapat melihat bahwa ada beberapa biksu di mana-mana, dan kebanyakan dari mereka adalah biksu lepas. Kita hanya bisa melihat bahwa Sanxiu itu menunggu peluang satu persatu. Di depan Sanxiu ini, itu adalah susunan besar yang dibangun oleh gerbang Tongbao dengan bendera susunan, yang membuat semua orang memblokir. Selain itu, ada banyak murid sekte Tongbao yang berpatroli di luar barisan. Bajingan, orang-orang ini telah membuat susunan. Tu Fei yang kesal saat melihat ini. Shen Qingyu tiba-tiba kehilangan sedikit. Arai ini harus arai bintang 8. Tidak juga. Bagaimana kita bisa membuatnya di bawah susunan bintang 8? Tu Fei yang sangat tertekan. Arai ini adalah hal kecil, tapi itu adalah pemimpin patroli. Mengerikan. Shen Qingyu tiba-tiba menatap seseorang, terlihat lebih jelek. Tu Fei yang mendengar kata-kata Shen Qingyu, melirik patroli, dan akhirnya melihat seorang pria mengenakan sayap, lalu berbaring di atas batu besar. King Feng. Tu Fei yang terlihat terkejut saat melihat pria ini. Shen Qingyu mengangguk, itu benar, King Feng. Saya pikir Anda tahu tuh, penatua. Saya kenal dia, saya bertarung dengannya, dan saya hampir mati dengan kecepatannya. Tu Fei yang siap bertarung. Shen Qingyu berkata, ya, kecepatannya sangat cepat. Terutama di tahun-tahun ketika Anda menghilang, dia mendapat banyak senjata ajaib dari gerbang Tongbao, dan beberapa berkah ajaib. Kecepatan terbangnya disebut orang pertama di Gunung Fengxian. Tu Fei yang menarik napas. Bukankah itu mengerikan? Ya, ini beberapa kali lebih cepat daripada di Perang Dunia Pertama denganmu.
Shen Qingyu khawatir dan menatap Tu Fei Yang. Tu Fei Yang mendengar ini. Dia ingin mengumpulkan napas. Tanpa diduga, King Feng, berbaring di sana, tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia duduk dan menatap ke arah Lin Tianshan. Di sekitar Sanxiu, mereka bertanya-tanya mengapa King Feng menatap Lin Tianshan. Pada saat ini, King Feng bangkit, dan sayap tembus pandang di belakangnya terbuka seperti lalat. Kemudian dalam sekejap mata, mereka tiba di Lin Tianshan. Ini sangat cepat. Banyak orang bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Bagi Tu Fei Yang, ketika dia melihat lawan lamanya lagi, dia terlihat berbeda. Kemudian King Feng menatap Tu Fei Yang mengenakan rambutnya, dan tiba-tiba tertawa. Tu Fei Yang, tanpa diduga, kita bisa bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Tu Fei Yang. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang melihatnya dengan rasa ingin tahu, dan Tu Fei Yang tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi, jadi dia harus mengirimkan napas dan rambutnya melayang ke belakang. Kemudian sebuah wajah muncul di depan orang banyak. Ini Tu Fei Yang. Orang ini, beranikah kamu keluar? Diperkirakan pesona lupakan khawatir Feli terlalu besar. Apakah dia tidak akan mati? Semua orang membicarakannya, dan petugas patroli bergegas ke sana, dan kemudian mengepung ketiga orang itu. Puncak hijau itu kemudian tersenyum melihat Tu Fei Yang, bertahun-tahun, saya telah mencari Anda, hanya tidak berharap melihat Anda di sini. Pada masa itu, jika Anda tidak menjebak saya di gerbang Tongbao dan sedikit banyak menggertak saya tidak akan terluka dan tertutup. Tu Fei Yang tidak mau menunjukkan kelemahan. King Feng tidak bisa tertawa atau menangis, menjebakmu. Apakah Anda pikir Anda baik? Bukankah kamu mengandalkan seseorang untuk membantumu? Tu Fei Yang bertarung satu sama lain. Senyum jahat puncak hijau, baiklah, hari ini kita di sini untuk membandingkan, lihat siapa yang terkuat. Selesai mengatakan, cahaya biru King Feng berkedip, dan aliran udara yang kuat menyebar. Adapun Shen Qingyu, dia memandang Lin Tian, apa yang bisa saya lakukan sekarang, Tuan Lin? Lin Tian tidak berbicara, tetapi Tu Fei Yang tiba-tiba sedikit khawatir, terutama melihat kekuatan yang dilepaskan oleh King Feng. Dia tahu bahwa dia memang memiliki celah dengan pihak lain. Para penonton berdiskusi, satu api, satu air, siapa yang akan menang? Itu pasti King Feng. Mengapa? Beberapa orang tidak memahaminya, dan beberapa orang yang telah melihat King Feng berkata, kecepatan King Feng tidak sama seperti sebelumnya. King Feng sangat senang mendengar percakapan itu. Dia juga memandang Tu Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Tu Fei Yang, selama bertahun-tahun, orang-orang sudah mengira kamu lebih rendah dariku. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Tu Fei Yang berkata dengan keras kepala. Baiklah, saya akan menunjukkan kepada Anda apa perbedaan antara kecepatan saya dan kecepatan tahun ini. Puncak hijau itu selesai berkata, senyum aneh, datang ke Tu Fei Yang di belakang. Kecepatan ini membuat takut semua orang. Bahkan Shen Qingyu pun ketakutan. Tu Fei Yang ketakutan. Dia berbalik dengan cepat. Tapi ada pedang biru air di tangan King Feng. Dia menunjuk Tu Fei Yang dan tertawa, jika aku jatuh dengan satu pedang, kamu baru saja jatuh ke tanah. Semua orang berseru, dan orang-orang Tongbao bersorak satu persatu, kakak laki-laki King sangat kuat. Kakak laki-laki King, keluarkan anjing. Tian Woman, itu benar, kakak senior King. Ketika dia membunuh begitu banyak dari kita, dia harus membayar darahnya kembali. Kakak senior King, bunuh dia. Di bawah teriakan kerumunan, King Feng tersenyum dan menatap Tu Fei Yang. Katakan, bagaimana kamu ingin mati? Tu Fei Yang tidak mau, tetapi Lin Tian menepuk pundaknya dan berkata, gunakan keahlian api surgawimu. Api langit? Tu Fei Yang memandang Lin Tian dengan ragu, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, gunakan. Tapi dia sangat cepat. Tu Fei Yang tahu bahwa Tian Huo tidak berpengaruh pada kecepatan absolut. Tapi Lin Tian terus membiarkan dia menggunakannya. Alih-alih menganggap serius Lin Tian, King Feng tertawa dan berkata, mengapa? Apakah Anda ingin menggunakan keterampilan unik Anda, keterampilan Tian Huo? Ketika Tu Fei Yang tahu bahwa tidak ada yang bisa digunakan saat ini, dia harus berkata, ya, itu keterampilan Tian Huo. Benarkah? Baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan. Saya harap Anda bisa menyakiti saya. Puncak hijau ini sangat bangga, bahkan selangkah mundur, menatap Tu Fei Yang, ayo. Ketika mereka melihat bahwa King Feng telah mengambil inisiatif untuk membiarkan Tu Fei Yang menyerang, mereka semua mengagumi kemampuannya, dan orang-orang di gerbang Tongbao bahkan lebih antusias, kamu tidak dapat menyakiti kakak senior King jika kamu menyerang Tu Fei Yang ini. Itu pasti. Kecepatan kakak laki-laki King sangat cepat. Keterampilan api surgawi Tu Fei Yang tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tidak hanya Tongbao Man, tetapi juga orang-orang yang hadir tidak berpikir Tu Fei Yang dapat menyakiti King Feng.
King Feng tersenyum dan menatap Tu Fei Yang. Apa kebodohannya? Apakah Anda menyerah begitu saja? Tu Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan segera memadatkan teknik api surgawi. Tujuannya adalah King Feng itu. Sayap transparan King Feng terbuka di belakangnya, berniat untuk mengungsi dengan cepat. Siapa yang tahu bahwa setelah sayap terbuka, mereka tiba-tiba gagal, dan tidak ada gerakan, yang membuat pikiran King Feng kosong sejenak. Ada apa? Tapi hanya dalam waktu singkat ini, semua api dan hujan yang turun di langit menghantam King Feng satu persatu. Adegan ini membuat takut semua orang di gerbang Tongbao, dan para biksu terkejut satu persatu. King Feng ini terluka? Lebih dari itu, ini seperti tragedi. Adapun Tu Fei Yang, dia bahkan ingin tahu mengapa King Feng diserang oleh dirinya sendiri. Saat ini, King Feng penuh dengan bau terbakar, dan kemudian dia meludahkan darah dengan wajah hitam. Shen Qingyu membuka mulutnya, ini. Lin Tian menatap King Feng dan tersenyum, jangan terlalu gila, atau kamu tidak akan tahu bagaimana mati. Ketika King Feng dan Tong Baoman mendengar ini, mereka semua sangat marah, dan para penonton mengagumi keberanian Lin Tian. Adapun tatapan King Feng, wah, kamu adalah alam emas. Apa hakmu untuk mengatakan tentang aku? Kualifikasi apa? Saya tidak tahu apakah itu kualifikasi? Lin Tian selesai, tersenyum aneh, lalu melambaikan tangannya, lalu semua orang melihat keterkejutan. Pada saat ini, sayap di belakang King Feng terbang ke tangan Lin Tian. Ketika Lin Tian mencubitnya, kristal di sayap diserap dan berubah menjadi tumpukan tanah limbah. Semua orang di ruangan itu ditutup matanya, dan King Feng gemetar dengan bibirnya, aku, hartaku. Anda. Sekarang kita semua tahu apa arti harta ini bagi King Feng, tetapi sekarang sangat mudah dihancurkan oleh Lin Tian. Tu Fei Yang di tempat itu akhirnya mengerti mengapa King Feng tidak bisa melarikan diri sekarang. Itu karena Lin Tian telah membatasi senjata ajaib lawannya. Jadi Tu Fei Yang memandang Lin Tian dan berkata, terima kasih banyak. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan puncak hijau mengaum dan menatap Lin Tian, wah, aku tidak bisa menyembunyikan serangannya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Selesai mengatakan, jari puncak hijau ini sejumput, pedang air yang kuat, terbang keluar, dan tujuannya adalah Lin Tian. Serangan itu sangat cepat. Sebelum Tu Fei Yang dan Shen Qingyu bisa bereaksi, mereka tiba di depan Lin Tian. Orang-orang mengira Lin Tian akan mudah dihancurkan. Siapa yang tahu bahwa ada dinding di depan Lin Tian, mereka menahan pedang air. Tidak hanya itu, Lin Tian juga berkata, sampah. Wajah King Feng merah karena marah. Shen Qingyu dan Tu Fei Yang tahu betapa mengerikannya Lin Tian. Para penonton bahkan lebih terkejut. Mengapa King Feng yang terganggu tidak bisa melakukan apapun untuk membantu anak ini? Bocah ini, apakah itu benar-benar jin dan jing? Beberapa orang tidak berani mengatur saluran, tetapi orang-orang di gerbang Tongbao saling memandang dan bahkan berbisik, kakak bela diri King, bagaimana mungkin kamu tidak menjatuhkannya? Kakak bela diri King, apakah kamu ingin melepaskan air? Mendengar komentar itu, King Feng bahkan lebih kesal. Kemudian dia terus mengumpulkan pedang air yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Siapa yang tahu bahwa pedang air ini belum dilawan, tetapi Lin Tian mengumpulkan tangannya untuk membakar telapak tangan langit, dan kemudian bertarung. Lihat telapak langit yang terbakar ini, pukulan berat di tubuh King Feng ini, dan King Feng dipukul secara langsung, ledakan. Orang-orang dibutakan, dan bahkan beberapa orang mengira mata mereka ditutup, dan berkedip satu demi satu, sementara King Feng berbaring di sana, menatap ke langit, bergumam di dalam hatinya, apakah saya bahkan lebih rendah dari ramuan emas? Pada saat ini, King Feng mulai meragukan dirinya sendiri. Lin Tian memandang Tu Fei Yang dan Shen Qingyu dan berkata, pergi. Tu Fei Yang tidak pernah sebahagia ini. Terutama orang-orang di gerbang Tongbao ini tidak berani menghentikannya. Dia sangat bersemangat untuk melihat orang-orang itu dan berkata, semuanya, kakek sudah pergi, jangan kirim. Tapi King Feng dengan cepat bangkit dan bersenandung dengan tubuhnya yang terluka parah, kamu tidak bisa melewati susunan pertahanan 8 tingkat ini. Para penonton memikirkan formasi ini, dan Tu Fei Yang segera menjadi tenang dan berkata, saya hampir melupakan ini. Shen Qingyu mengerutkan kening. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Susunan sampah. Lin Tian selesai, meletakkan tangannya di atas susunan, sementara King Feng mencibir, susunan sampah. Wah, tahukah kamu siapa yang mengatur ini? Apakah itu penting? Omong kosong. Arai ini diatur oleh Master Arai Tongbaomen kami, Taoist Qianwan. Puncak hijau itu dengan cara berpuas diri. Ketika para penonton mendengar Tao Qianwan, mereka menarik napas satu persatu. Bagaimana pendeta Tao ini bisa datang? Tidak, orang ini dikatakan sebagai penyihir Arai Bintang 8. Sepertinya tidak ada cara untuk memasuki lembah melupakan kekhawatiran.
Sama seperti semua orang ada di sana, mereka menghela nafas, tetapi Lin Tian mengambil satu tangan, dan metode menyerap energi segera menjadi gelembung. Mereka tercengang, dan Lin Tian berkata kepada Tu Fei yang tertegun, ayo pergi. Tu Fei dan Shen Qingyu mengeluarkan suara. Mereka buru-buru mengikuti. Ketika San Xiu melihat bahwa susunan itu rusak, mereka segera berteriak gembira, buru-buru. Ya, cepatlah ke lembah melupakan kekhawatiran. Puncak hijau itu sangat buruk, buru-buru berteriak di sana, siapa yang berani masuk, tembak untuk membunuh. Tapi perbaikan longgar ini, tanpa alas kaki tidak takut memakai sepatu, dan satu persatu bergegas ke awan, menghilang di sana, terlepas dari apakah puncak hijau pada akhirnya mengenali mereka atau tidak. King Feng sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Murid-murid sekte Tongbao di satu sisi takut menjadi bodoh. Beberapa orang tergagap, apa yang bisa saya lakukan sekarang, kakak senior King? Apa yang harus dilakukan? Hentikan mereka. Tapi ada begitu banyak orang. Kita tidak bisa menghentikan mereka. King Feng melotot marah. Akhirnya, dia sangat marah dan sedih. Dia, itu semua dia. Semua orang tahu siapa yang dibicarakan King Feng, tetapi mereka tidak berani menyela. Mereka takut menyinggung King Feng. King Feng dengan cepat bangkit dan berkata, cepat, pergi dan lapor ke gubernur. Dengan itu, King Feng bergegas ke kabut bersama semua orang. Ada kabut di mana-mana di lembah, dan banyak tempat terlihat, hanya beberapa langkah lagi. Ini adalah lembah melupakan kekhawatiran? Tu Fei yang datang untuk pertama kalinya dengan ekspresi takjub, dan Shen Qingyu juga berkata dengan tidak percaya, saya tidak pernah berpikir sebelumnya. Tidak, sebagian besar tempat-tempat ini dikontrak oleh aliansi surga dan zaman kuno atau klan mereka. Tu Fei yang berkata dan menghela nafas. Tapi Lin Tian berkata, kontrak? Berpikir indah. Tu Fei yang berpikir untuk melihat Lin Tian. Kali ini kamu membuat King Feng sangat sengsara, dia tidak akan menyerah. Jangan khawatir, lebih baik menyegel semua gerbang Tongbao ke Xianshan. Aku akan mencabut mereka secara langsung. Lin Tian tertawa. Tu Fei yang memandang Lin Tian dengan heran, tetapi Shen Qingyu tidak berharap Lin Tian menganggap serius gerbang Tongbao. Pada saat ini, sebuah suara bergema di udara, siapapun yang berani masuk ke lembah melupakan kekhawatiran melawan gerbang Tongbao saya, dan kemudian satu kasus akan dibunuh. Tu Fei yang mendengar suara itu, bah, gila. Shen Qingyu khawatir untuk melihat-lihat. Katamu, akankah pria dari gerbang Tongbao ini bergegas keluar dan membunuh kita? Ku bilang, lebih baik datang. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan pertanyaan Shen Qingyu. Tu Fei yang tiba-tiba merasa bahwa itu adalah pilihan yang baik untuk mengikuti Lin Tian, jadi dia berencana untuk terus mengamati kemampuan Lin Tian secara diam-diam. Sampai setelah melewati kabut, Lin Tiansan datang ke hutan, dan di hutan ini, ada banyak orang yang menjaga gerbang harta karun. Pada saat yang sama, ada San Xiu yang tak terhitung jumlahnya yang dibunuh oleh murid Tongbao. Melihat tumpukan mayat, Tu Fei yang tampak jelek. Orang-orang ini benar-benar kejam. Shen Qingyu terkejut melihat orang-orang itu dan berkata, itu adalah pavilion gerbang Tongbao yang jenius. Pavilion jenius. Lin Tian tidak terlalu mengenal gerbang Tongbao, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Shen Qingyu berkata, gerbang Tongbao, untuk semua orang yang bergegas ke tempat pertama di area kompetisi, dapat bergabung dengan pavilion bakat. Perawatan ini, dan keterampilan kultivasi, adalah harta terbaik yang dia miliki. Lin Tian tidak mengharapkan itu. Tu Fei yang juga berkata, puncak hijau ini dulunya adalah pavilion jenius. Kalau begitu biarkan mereka bodoh. Kucing ringan Lin Tian menulis sepatah kata pun, tetapi di kerumunan King Feng, dia menemukan Lin Tian yang baru saja keluar, dan berteriak kepada orang banyak, ini dia, ini. Orang-orang ini semuanya adalah Tianzi Jiaozi dari Tongbao Men. Mereka semua sok. Tetapi ketika mereka melihat Lin Tian, mereka menatap King Feng dengan aneh. Beberapa orang bertanya dengan aneh, King Feng, apakah kamu bercanda? Hanya dia mengalahkanmu? Meskipun King Feng enggan, dia menjelaskan. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan senjata sihirku, menghancurkan senjata sihirku dalam sekejap, dan menerobos susunan. Orang-orang itu tertawa satu demi satu. Beberapa orang menatap King Feng dan berkata, begitu, kamu benar-benar gila. Itu benar, King Feng. Apakah kamu berhalusinasi? Bukan, King Feng. Dia adalah alam emas. Tahukah kamu apa itu alam emas? Melihat orang-orang ini masih mencibir, King Feng dalam keadaan panik. Kalian kakak bela diri, apa yang saya katakan itu benar.
Tetapi tidak ada yang mempercayainya, dan King Feng sangat tertekan sehingga dia akhirnya mendatangi seorang pria muda yang berbaring di bawah pohon, menyipitkan matanya, dan berkata dengan hormat, "Kakak bela diri, apa yang saya katakan itu benar." Mendengar 3 kata kakak laki-laki, Tu Fei mengangkat alisnya dan mengerutkan kening. Apakah itu Xiu Mutian? Shen Qingyu berkata dengan terkejut, bukankah sihir sistem kayu itu sangat kuat, Xiu Mutian? Ya, seorang jenius yang sangat mengerikan. Tu Fei yang jelas takut untuk melihat pria itu secara langsung. Shen Qingyu mulai sedikit gugup saat ini. Namun, Xiu Mutian masih memejamkan mata dan berkata, "Aku berkata King Feng, kamu juga jenius hebat dari pavilion bakat kami. Mengapa kamu kalah dari alam emas? Kakak senior, yang ini." King Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi Xiu Mutian tidak tersenyum. "Datang dan bunuh mereka untukku. Jangan menghalangi." Iya. Setelah orang-orang itu bergandengan tangan, beberapa murid terbang keluar, dan murid-murid itu siap untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian menggunakan kilatan roh untuk membunuh lebih dulu, yang membuat jiwa orang-orang di depannya tidak nyaman. Lin Tian menggunakan teknik api langit lagi. Di tempat, semua yang bergegas keluar berteriak, sementara sisanya terkejut. King Feng buru-buru menatap Xiu Mutian, yang sudah membuka matanya, "Kakak bela diri, Anda tahu, saya telah mengatakan bahwa bocah ini sangat mengerikan." Xiu Mutian tidak menganggap serius Lin Tian, tetapi pembunuhan kilat roh barusan membuatnya ragu untuk melihat Lin Tian. "Wah, apakah kamu memiliki senjata sihir serangan jiwa? Bagaimana menurutmu?" Lin Tian bertanya, dan Xiu Mutian tersenyum, "Ada apa? Apakah Anda pikir Anda dapat berurusan dengan saya dengan mudah jika Anda menyelesaikannya? Bagaimana menurutmu?" "Kupikir, tentu saja kamu harus mati. Hari perbaikan kayu ini memiliki mata yang dingin. Ada tebu di sekitar hutan. Semua tanaman merambat ini berwarna hijau, dan satu persatu, seperti tentakel, menggulung hutan dan naik ke udara." Melihat adegan ini, Tu Fei Yang dan Shen Qingyu terkejut dan kehilangan warna. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Xiu Mutian berkata dengan bangga, "Lihat, seperti apa iklim barang semacam ini." King Feng berkata dengan menghela nafas lega, "Elder Martial Brother, ini sangat kuat." Xiu Mutian sangat puas dan berkata, "Ayo, bunuh dia." Sisanya, satu demi satu, maju dan bersiap untuk membaca mantra untuk membunuh Lin Tian. Lin Tian memiliki senyum yang kuat. Pada saat berikutnya, tanaman merambat yang menjerat Lin Tian akan terbuka secara otomatis, dan Lin Tian berdiri di atas tanaman merambat dan menatap Xiu Mutian. "Pertukangan Anda sangat kuat, tetapi tidak banyak berpengaruh pada saya." Xiu Mutian mengerutkan kening dan menatap Lin Tian dengan tidak percaya. "Tidak mungkin. Keterampilan Lian Tiao saya, Anda adalah alam emas, bagaimana Anda bisa menghancurkannya?" Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dengan lambaian tangannya, tanaman merambat terbang dan menggulung langit. Orang-orang tidak menyangka bahwa Xiu Mutian akan digulung dengan tongkatnya sendiri, dan Xiu Mutian tidak percaya pada kejahatan. Dia bersenandung dan terus mengendalikan tongkat. Tapi tanaman merambat ini tidak mendengarkan diri mereka sendiri, yang membuat Xiu Mutian sangat tertekan, dan akhirnya langsung menghancurkan tanaman merambat ini. "Ya, itu bisa pecah." Lin Tian menertawakannya, dan Xiu Mutian berkata, "Berani memprovokasi saya, hari ini saya akan memberitahu Anda seperti apa hidup itu." Saya melihat tali hijau di tangan Xiu Mutian, dan tali itu terbang keluar, dan kemudian menjerat seluruh tubuh Lin Tian. Lin Tian melihat tali itu dan berkata, "Seutas tali, kamu ingin menjebakku? Kamu pasti terlalu meremehkanku. Apakah menurutmu itu tali? Benarkah? Lucu, itu tali yang bisa menahan si jenius di dunia yang terganggu. Selain itu, tidak ada seorang pun di Tong Baomen, Feng Xianshan, yang dapat memutuskan talinya." Langit kayu dengan bangga mengatakannya. Tetapi Lin Tian menjawab, "Itu karena orang-orang di Tong Baomen adalah sampah." Ini menyinggung orang-orang di gerbang Tong Bao, dan mereka berteriak satu persatu untuk melawan Lin Tian. Beberapa orang bahkan berkata kepada Xiu Mutian, "Kakak bela diri, bunuh dia." King Feng juga berkata dengan penuh semangat, "Kakak bela diri, cepatlah, jangan biarkan dia memiliki kesempatan lagi, atau itu akan menjadi masalah besar. Lihat dirimu, itu hanya pria kecil. Apakah kamu terburu-buru?" Surga Xiumu memperingatkan semua orang satu persatu. Lin Tian berkata, "Sebenarnya, mereka benar." Begitu kata ini jatuh, Lin Tian telah menggenggam tali di tangannya, dan tali itu seperti mainan Lin Tian, memungkinkan dia untuk bermain. Xiu Mutian sangat tertekan, dan kemudian tepuk tangan drum datang, "Ya, itu sangat bagus." Kerumunan melihat ke dalam kabut dalam kegelapan. Kemudian sekelompok orang datang ke sana.
Yang pertama adalah kursi sedan putih. Ada kelopak yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kursi sedan. Pada saat yang sama, ada sekelompok murid perempuan yang menjaga kursi sedan. Melihat kursi sedan, Xiumu Tianhu bertanya, Istana Baihua, Peri Bailuo? Bailuo adalah salah satu dari 10 peri di Istana Baihua. Ketika Tu Feiyang dan Shen Qingyu mendengar nama itu, mereka terkejut, terutama Shen Qingyu memperkenalkan Lin Tian, Bailuo, salah satu dari 10 peri bunga. Oh! Lin Tian sama sekali tidak mempedulikannya, tetapi Bailuo, tertawa di kursi sedan, berkata, Tong Baomen, saya tidak berharap Anda mendapat masalah hari ini. Xiumu Tian bersenandung, jangan sarkastik. Saya tidak bermaksud menyindir. Saya baru saja mendengar bahwa lembah kelupaan telah terbuka, dan saya hanya di dekatnya. Saya akan datang dan melihat-lihat. Baro itu tertawa. Minggir, itu bukan urusanmu, teriak Xiumu Tian. Aku penonton teater. Kenapa kamu terburu-buru? Luo Putih berkata sambil tersenyum, dan Xiumu Tian bersenandung dan menatap Lin Tian. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, nak. Tepat ketika Xiumu Tian hendak memulai, Bailuo berkata, pria ini juga mangsaku. Tolong jangan bunuh dia. Mangsamu? Xiumu Tian bingung, sementara Shen Qingyu dan Tu Fei yang penasaran. Lin Tian tersenyum, mangsa. Bailuo berkata dengan bangga, wah, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa membiarkan Hua Youji melepaskanmu, aku katakan padamu bahwa aku bukan dia, dan aku tidak pandai berbicara seperti dia. Oh, jadi kamu datang untukku juga? Lin Tian tertawa aneh. Di kursi sedan, Bailuo tertawa. Apakah kamu tidak takut padaku? Takut padamu? Ya, apakah kamu tidak takut padaku? Untuk pertanyaan ini, Lin Tian hanya berkata, saya hanya ingin menghancurkan gerbang Tongbao. Anda Istana Baihua, sebaiknya Anda tidak membuat masalah. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh satu gerbang lagi. Begitu kata ini keluar, tidak hanya orang-orang yang menghubungkan gerbang harta karun, tetapi juga para wanita di Istana Baihua merasa bahwa Lin Tian sedang berbicara dalam mimpi di siang hari. Tu Feiyang dan Shen Qingyu saling memandang. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka pikir nada suara Lin Tian terlalu berlebihan. Xiumu Tian tidak bisa menahan tawa. Wah, kupikir aku menolak sihirku dan mencuri sihirku, jadi aku benar-benar berpikir bahwa dunia ini tak terkalahkan? Tidak memperhatikan klan kita. Aku tidak benar-benar melihatmu. Singkatnya, Lin Tian benar-benar membuat Xiumu Tian marah, sementara Bailuo di sana tertawa dan berkata, orang-orang di gerbang Tongbao, kamu harus lebih agresif dan jangan dibenci oleh alam emas. Diam, kami akan memperbaikinya sendiri. Xiumu Tian berteriak, lalu menatap Lin Tian, dan kemudian lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya berkelap-kelip. Tu Feiyang melihat kerutan dan berkata, apakah dia akan menggunakan keterampilan jiwa kayu? Mendengar ini, Shen Qingyu sedikit terkejut dan berkata, apakah ini menyerang jiwa? Ya, itu bisa langsung mengumpulkan tongkat yang menjerat jiwa di ruang kesadaran. Tukang daging itu naik ke ketinggian yang bermartabat. Shen Qingyu segera menatap Lin Tian dan ingin melihat reaksinya. Lin Tian menutup matanya. Pada saat ini, Xiumu Tian juga menutup matanya, dan para penonton ingin tahu tentang apa yang dilakukan keduanya. Tapi Bailuo tertawa di kursi sedan. Ini sedikit menarik. Saat ini, di ruang kesadaran langit hutan, semangat budidaya kayu telah menghasilkan efek di sekitar langit hutan. Hanya ada sekelompok tanaman merambat yang mengelilingi jiwa Lin Tian, dan suara Xiumu Tian tertawa di ruang kesadaran Lin Tian, nak, lihat, aku dapat dengan mudah memasuki ruang kesadaranmu, dan aku dapat dengan mudah menghancurkan jiwamu. Kamu sedikit cuek. Saya cuek? Itu lucu. Anda tidak melihat seberapa kuat jiwa saya atau seberapa kuat roh kayu saya. Kalau begitu aku akan menunjukkan milikku. Lin Tian tersenyum aneh. Kemudian jiwa Lin Tian mengeluarkan pembunuhan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Tanaman merambat ini, dan bahkan roh Xiumu Tian, yang diam-diam mengendalikan tanaman merambat ini, diserang. Kemudian Xiumu Tian membuka matanya, seteguk darah menyembur keluar, dan kemudian dia menjadi pucat. Semua orang di Tongbao terkejut, kakak bela diri. King Feng juga berkata, kakak bela diri, ada apa denganmu? Xiumu Tian menderita, tetapi dia memarahi dalam hatinya, sialan, jiwaku, bagaimana dia menyerang? Dengan cara Luo Tutut putih itu, tidak menyangka kamu akan melewati gerbang harta karun, secara tak terduga lebih rendah dari danjing emas. Jika Anda memiliki kemampuan, katakan saja siapa yang tidak bisa. Pembudidaya kayu melotot marah, dan Bailuo berkata dengan percaya diri, baiklah, saya akan menunjukkan kepada Anda keterampilan 100 bunga paling kuat di istana 100 bunga kami. Bai Huashu.
Orang-orang di gerbang Tongbao itu tampak terkejut satu persatu, sementara para wanita di istana Baihua itu tampak bangga satu persatu. Shen Qingyu buru-buru mengingatkan Lin Tian, hati-hati dengan keterampilan 100 bunga ini. Tu Fei yang lebih waspada, dan Lin Tian melihat bunga-bunga di tanah di sekitarnya dan tersenyum, keterampilan 100 bunga. Apakah Anda akan berurusan dengan saya dengan bunga di tanah? Wah, tidak hanya bunga di tanah, selama ada aura, bunga-bunga ini akan menyebar, sepertimu. Setelah itu, Lin Tian memiliki bunga, dan Bai Luo menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, bunga-bunga ini akan menelan auramu dan membuatmu tidak bisa bergerak. Lalu ketika kamu tidak memiliki aura, aku akan membunuhmu. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan Shen Qingyu berkata dengan mendesak, Tuan Muda Lin, Anda baik-baik saja. Itu hanya keterampilan kecil. Kamu sangat percaya diri, tapi Bai Luo ini menertawakanmu? Wah, saya khawatir Anda tidak tahu betapa mengerikannya seni bunga. Tapi begitu suara itu jatuh, semua bunga layu, dan Xiu Mutian segera tertawa. Sepertinya keterampilan bungamu tidak berguna baginya. Shen Qingyu dan Tu Fei yang menghela nafas lega, tetapi suara Bai Luo menjadi kasar. Tadi, kekuatannya kecil, tapi sekarang kekuatan yang sebenarnya. Lalu ada bunga di sekitar Lin Tian, dan mereka lebih besar dari yang barusan. Pada saat yang sama, mereka sama dengan Lin Tian. Wah, apakah kamu puas? Luo Putih bertanya, dan Lin Tian tampak tertawa, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saya tidak percaya bahwa Anda adalah jin dan jin kecil yang, Anda akan menembus keterampilan 100 bunga saya. Bai Luo ini masih tidak mengakui kemampuan Lin Tian. Tetapi pada saat berikutnya, bunga-bunga ini layu lagi, dan dalam sekejap, Xiu Mutian menertawakannya. Bai Luo sangat tertekan, dan dia berteriak kepada Xiu Mutian, apa tawanya? Seolah-olah Anda bisa menanganinya. Ini membuat senyum Xiu Mutian mengeras, dan orang-orang di gerbang Tongbao saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian menatap kedua kelompok itu dan berkata, apakah kamu sudah cukup? Apakah semuanya terserah saya? Wah, kami tidak bisa melakukan apapun untukmu, tapi kemampuanmu tidak bisa berbuat apa-apa untuk kami. Xiu Mutian penuh percaya diri. Bai Luo juga berkata, kamu adalah ramuan emas kecil. Apakah Anda akan mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Lin Tian tersenyum, dan tiba-tiba 200 bayangan muncul. Ini juga bayangan ajaib Lin Tian lagi setelah mengumpulkan 3 Bai Yuan. Tapi 200 bayangan ajaib ini tidak bisa menilainya. Oleh karena itu, semua orang yang hadir bodoh sampai semua Lin Tian menyerang Xiu Mutian. Cara membakar telapak tangan surga itu, ketika dipukul di surga Xiumu ini, surga Xiumu bahkan tidak melawan, dan bahkan Lin Tian menambahkan ribuan tumpukan keterampilan padanya diri. Puluhan kali kerusakan, sehingga Dewa Perbaikan Hari Kayu dihancurkan di tempat, dan tubuh fisik sangat buruk di samping. Orang-orang di gerbang Tongbao takut menjadi konyol, tetapi Lin Tian melihat orang-orang di istana Baihua. Giliranmu. Bai Luo ketakutan, dan segera berkata, ada yang ingin kukatakan. Bukan itu yang kamu katakan barusan. Belo segera menjelaskan, anak muda, untuk apa kita di sini? Alam adalah untuk lembah melupakan kekhawatiran, bukan untuk dendam pribadi. Kamu tidak berpikir begitu sekarang. Lin Tian tidak sopan. Pada suatu waktu, 200 telapak tangan hantu yang terbakar menghantam kursi sedan. Kursi sedan segera mengelak, dan kemudian bayangan putih dengan cepat menghilang di langit, dan mengancam akan memarahi, tunggu, aku akan menangkapmu. Lin Tian tidak peduli. Sebaliknya, orang-orang di istana Baihua itu berlari lebih cepat dari orang lain. Akhirnya, Lin Tian melihat ke gerbang Tongbao. Orang-orang itu ingin pergi, tetapi Lin Tian tidak memberi mereka kesempatan. Mereka langsung menuju tembok dan mengelilinginya. Xiu Mutian menyeret tubuhnya yang berat ke udara, wah, kami dari gerbang Tongbao. Jika Anda berani membunuh kami, Anda melawan klan kami, dan kemudian orang-orang dari aliansi Tianggu akan datang untuk membunuh kami. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, kamu tidak memikirkanku ketika kamu akan membunuhku. Sekarang aku akan membunuhmu. Anda mengatakan Anda berasal dari Tongbao Men dan bahkan pindah dari Liga Tianggu. Apa yang terjadi? Apakah Anda pikir saya akan takut? Orang-orang ini ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang di Jin dan Jing akan begitu mengerikan. Xiu Mutian tidak ingin mati seperti ini, tetapi dia tidak bisa lepas dari cedera parah. Dia hanya bisa menatap Lin Tian dan terus mengancam, banyak orang di gerbang Tongbao berada di lembah melupakan kekhawatiran ini. Terus, Lin Tianfeng membuang gulungan perbaikan, dan orang-orang yang terperangkap di sini diserap satu persatu. Orang-orang ini segera berteriak satu persatu, bahkan dengan penyesalan, kemarahan, dan raungan lainnya. Tapi hasil akhirnya, hanya satu, yaitu kematian.
Melihat tubuh Tong Baomen, Tu Fei yang terkejut. Dia tidak percaya bahwa Lin Nai membunuh sekelompok talenta Tong Baomen. Shen Qingyu juga bergumam, ini adalah orang-orang jenius pavilion gerbang Tong Bao. Lin Tian sangat tenang. Dia melihat Shen Qingyu dan mereka berdua. Ayo pergi dan terus lihat di mana hal-hal baik keluar dari lembah pelupa ini. Iya. Lin Tian dan keduanya terus melihat sekeliling. Sekitar seperempat jam kemudian, seorang murid gerbang Tong Bao muncul. Melihat situasi ini, dia takut untuk pergi. Ketika murid itu muncul kembali, dia datang ke sebuah gunung di lembah melupakan kekhawatiran. Di puncak gunung, ada sekelompok pria paruh baya. Pria paruh baya ini juga menatap salah satu tetua terkemuka. Orang tua itu, dengan gaun coklat dan elang berdiri di bahunya, memiliki mata besar dan bahkan bulu merah, yang terlihat aneh. Orang tua itu menghargai elang dan memberinya makan. Penatua 9, kami telah melihat sekeliling. Tidak ada rumah harta karun di lembah melupakan kekhawatiran. Sekali dalam 1000 tahun, tidak mungkin tanpanya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, sementara yang lain harus berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mengambil gambar dan berkata, ini adalah peta yang digambar oleh orang-orang masa lalu ketika mereka melupakan lembah. Meskipun milenium telah banyak berubah, beberapa tempat masih dapat dilihat dengan jelas. Tapi tetua Jiu, kami telah berada di sini hampir sepanjang hari, tetapi kami belum mengetahuinya. Apakah bahan-bahan ini salah? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Elang harta karunku juga menemukan harta karun di dekatnya, tapi aku tidak tahu di mana mereka untuk saat ini. Ketika mereka mendengar Baoying, mereka tahu itu benar, jadi mereka tidak berbicara, dan mereka menonton dalam diam. Sampai setelah beberapa saat, pramuka berlari kembali. Ketika mereka memandangnya, 9 tetua bertanya, bagaimana? Apakah semua orang pavilion jenius dipanggil ke sini? Mata-mata itu berkata dengan ngeri. Semua mati. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut, dan 9 tetua mengerutkan kening, lalu menoleh, dan seorang pria berjerawat menatap mata-mata itu. Mata-mata itu tergagap, saya akan memanggil orang-orang pavilion jenius untuk membantu menemukan rumah harta karun sesuai dengan arti tetua Jiu, tetapi ketika saya sampai di sana, ada mayat yang telah diperbaiki. Ketika Qiao Yun mendengar ini, dia tertawa, apa? Tidak bisakah aku membunuhmu tanpa melampaui gangguan? Tak satu pun dari jenius Anda dapat melakukan apapun untuk kami. Tu Fei yang bas. Mendengar ini, Qiao Yun ingat, kamu membunuh orang di pavilion jenius. Tidak hanya Qiao Yun, orang-orang yang hadir, berpikir demikian, tetapi mereka semua menatap Tu Fei yang dengan aneh. Tu Fei yang tidak berharap untuk mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia segera menatap Lin Tian dengan malu. Qiao Yun menatap Tu Fei yang dan berkata, bicaralah. Apakah Anda membunuhnya? Aku membunuhnya. Pada saat ini, Lin Tian berkata, ketika orang mendengar ini, mereka mengira Lin Tian sedang bercanda. Awan Kiau itu untuk menatap satu mata lagi, wah, kamu adalah alam emas, kumpulkan apa yang hidup. Saya lakukan. Wah, apakah kamu ingin membawa panci? Qiao Yun berkata, Lin Tian tidak berharap untuk mengakui satu hal, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Melihat keheningan Lin Tian, Qiao Yun mengerang, tidak berbicara. Masih berusaha berani? Bagus. Pertama, bunuh orang-orang di alam emas dan beri makan elang harta karunku. Elang harta karun ini mendengar kata-kata ini, segera datang semangat, dan dua mata merah. Tu Fei yang terkejut. Itu elang haus darah. Lin Tian tersenyum dan berkata, benda ini benar-benar haus darah, tetapi efektivitas tempurnya tidak baik. Orang-orang tidak berharap Lin Tian menertawakan elang haus darah, tetapi Qiao Yun menggunakannya sebagai harta karun, tetapi sekarang dia ditertawakan. Segera Qiao Yun berteriak kepada beberapa orang di samping, bodoh sekali. Bunuh dia untukku. Iya. Ketika seorang pria melemparkan sihir, dia berpikir bahwa sihir dapat dengan mudah membunuh seorang pria di alam emas. Siapa yang tahu sihir pria itu belum jatuh pada Lin Tian. Di depan mata Lin Tian, sebuah dinding melintas, dan mantranya mengenainya, dan itu menghilang. Mereka bahkan tidak melihat apa yang sedang terjadi, tetapi Qiao Yun tampak serakah. Wah, mantra sistem bumi apa yang baru saja kamu miliki? Lihat. Ya, begitu. Awan Qiao ini menegaskan cara, tetapi Lin Tian membalas kalimat, mengapa ingin memberitahumu? Qiao Yun menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, kamu telah menantangku, tahu? Bagaimana kalau memprovokasi Anda? Qiao Yun akhirnya tidak tahan. Cari kematian. Pada saat ini, pilar batu besar jatuh di kepala Lin Tian, dan Tu Fei Yang dan Shen Qingyu terkejut. Lin Tian tertawa dan membentuk dinding di kepalanya, yang menopang pilar batu. Ini. Semua orang kaget.
Saya bahkan tidak berpikir bahwa seseorang di Jindan dapat menahan serangan 9 tetua. Qiao Yun tidak mau meningkatkan kekuatan, tetapi tidak peduli apa, kolom batu dipasang di sana, tidak dapat menekan. Ini membuat Qiao Yun secara bertahap menyadari bahwa sihir sistem tanah Lin Tian tidak sesederhana itu. Kemudian dia menatap Lin Tian, "Nak, ketika aku membunuhmu dan mengambil jiwamu, aku akan tahu sihirmu." "Bunuh aku? Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan?" Qiao Yun secara alami merasa mampu dan berteriak kepada elang, "Pergi, bunuh dia." Elang haus darah berubah menjadi cahaya darah dan bergegas ke Lin Tian. Ketika Tu Feiyang dan Shen Qingyu pertama kali bereaksi, sudah terlambat. Lihat elang haus darah ini sudah ada di depan Lin Tian, dan Qiao Yun berkata sambil tersenyum, "Nak, mati." Pada saat ini, elang yang haus darah membuka mulutnya dan mulai mengambil darah Lin Tian. Lin Tian tersenyum aneh. Kemudian elang haus darah tiba-tiba membuka matanya seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan. Sampai elang haus darah terbang kembali dan mendarat di bahu Qiao Yun. Qiao Yun bertanya-tanya, "Saya meminta Anda untuk menyerangnya. Mengapa kamu kembali?" Saat ini, tidak hanya Qiao Yun, tetapi juga semua orang bingung. Sampai elang yang haus darah tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit leher Qiao Yun, semua orang tercengang. Qiao Yun tidak berpikir bahwa binatang rohnya akan menggigitnya. Dia berteriak di tempat kejadian. Namun, darahnya telah diserap. Ketika Qiao Yun memukuli elang haus darah dengan satu tangan, dia lemah dan berbaring di sana bersumpah. Orang-orang di gerbang Tongbao dengan cepat mengepung mereka. 9 penatua, kamu baik-baik saja. Penatua 9, ada apa dengan elang berdarah ini? 9 tetua, kamu. Leher Qiao Yun memiliki luka besar dan tulangnya semua terbuka. Dia sangat marah sehingga dia melihat elang yang haus darah. Saya melihat elang haus darah ini, yang telah dipukuli dan cacat sendiri, hanya bisa berkedut di sana. Tapi Qiao Yun tidak berdamai, dan sakit hati berjalan, mempertanyakannya, mengapa kamu ingin membunuhku? Dia mendengarkanku. Lin Tian tampak tersenyum. Qiao Yun berkata dengan marah, maksudmu, kamu mengendalikannya? Ini bukan kontrol, itu kepatuhan. Apakah kamu ingin mati? Kamu melakukan kesalahan. Ini Tongbao Man Anda. Brengsek. Lin Tian tiba-tiba menjadi dingin dan mendung. Qiao Yun tidak mengerti jalan napasnya. Mengapa? Karena kamu bekerja untuk aliansi kuno dan membunuh orang-orang Tianhuomen. Lin Tian berkata dengan dingin. Apa? Apakah Anda ingin membalaskan dendam Tianhuomen? Qiao Yun tertawa. Lin Tian tertawa, kamu benar sekali, aku hanya ingin membuat keputusan untuk Tianhuomen. Qiao Yun segera tertawa, dan orang-orang di Tongbao Man itu tertawa. Bagaimanapun, di mata mereka, Lin Tian berbicara tentang hal yang mustahil. Cukup tertawa? Lin Tian Bian berkata bahwa api ungu muncul di langit, dan senyum orang-orang itu berangsur-angsur menghilang. Beberapa orang mulai takut, dan kemudian sebuah dinding muncul di sekitar mereka, yang membuat mereka tidak bisa terbang, hanya untuk terbang di udara. Tapi langit penuh dengan awan api ungu, yang membuat mereka tidak berani naik satu persatu. Mereka hanya bisa menatapnya. Beberapa orang cukup naif untuk berpikir bahwa mereka dapat mendobrak tembok, tetapi tidak peduli apa, mereka tidak dapat mendobraknya, dan bahkan tidak dapat membayangkan bahwa itu benar. 9 tetua, aku tidak bisa keluar. Beberapa orang akhirnya mogok dan berteriak, beberapa orang juga berkata, 9 elders, tembok ini dipertahankan dengan baik dan mengerikan. Qiao Yun berkata, apa yang kamu takutkan? Dan overhead. Selesai berkata, Qiao Yun mengambil kerumunan, terbang ke atas kepala, tetapi Lin Tian mencibir. Aku sengaja meninggalkan mulut, apakah kamu benar-benar berpikir aku membiarkanmu pergi? Sebelum orang-orang bisa bereaksi, hujan api Tianhuoshu menyerang orang-orang ini dengan cara yang gila dan langsung melukai mereka. Tu Feiyang melihatnya di matanya dan bahagia di hatinya. Seluruh pria itu berteriak dengan penuh semangat seperti anak kecil, baiklah, saatnya untuk memperbaiki kalian. Qiao Yun tidak mau terus berjuang dengan orang lain, tetapi pada akhirnya, dia langsung disegel oleh volume. Ini adalah orang-orang yang membunuh dan tidak percaya, tetapi mereka memohon belas kasihan satu persatu demi hidup mereka. Bahkan Qiao Yun berkata, wah, aku salah. Bukankah kamu mengatakan kamu Tongbao Man, dan ada aliansi kuno di belakangmu? Lin Tian bertanya, dan Qiao Yun tergagap, tidak lebih, tidak lebih. Saat ini, kita semua tahu bahwa penting untuk hidup. Terutama orang-orang ini, yang sudah tua, tahu kapan harus mengatakan apa. Jadi orang-orang ini, berlutut satu persatu, berkata, saya tidak ingin tinggal di gerbang Tongbao untuk waktu yang lama. Ya, biarkan kami pergi, dan kami akan segera meninggalkan gerbang Tongbao. Tu Feiyang memandang Lin Tian dengan khawatir.
Jangan percaya penjahat ini. Lin Tian tertawa, saya punya cara.